Ya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat berjumpa dalam program Q&A, tanya jawab, program dari Keluarga Bahagia. Ya, kalau lengkapnya Keluarga Indonesia Bahagia, itu nama komunitasnya, tapi WA grupnya adalah Keluarga Bahagia. Tapi yang para hamba Tuhan, WA grupnya tetap namanya Keluarga Indonesia Bahagia, dan kita menjawab pertanyaan. Saya akan didampingi terus setiap hari Rabu dan Sabtu dengan konselor yang berbeda-beda dari komunitas Keluarga Indonesia Bahagia. Malam hari ini saya dengan Ibu Elda Buana, Magister Teologia dari STT William Carey di Medan. Ya, saya akan membacakan kasusnya. Ini saya sebut kasus bukan pertanyaan karena ceritanya cukup panjang. Selama 10 tahun usia anak, hampir tiap hari hidup dalam teriakan dan melihat KDRT papanya ke mamanya, ya, ke saya karena yang bertanya ini mamanya. Suami saya temperamen pemarah, selalu cari-cari masalah dan marah karena hal sepele, mudah tersinggung. Mau jadi istri sebaik apapun, ada usaha sabar tetap dicari-cari salahnya. Jika marah akan mengancam membunuh, berteriak dengan kata-kata kasar di depan anak-anak, bahkan nyuruh anak membunuh saya. Bunuh mamanya, bunuh mamamu, gitu. Waduh. Dia sendiri juga berkata, gue bunuh lu, juga ku habisin lu, dasar pelacur, anjing, beku, goblok. Waduh, ini saya baca aja, memang pertanyaannya begini ya. Gue pecahin kepala lu. Waduh, ini kata-katanya betul-betul kata-kata kasar sekali. Dan masih banyak kata-kata kasar lainnya, itu di depan anak lagi dilakukan. Dalam hal fisik, memukul, mendorong, mencekik, bahkan mengusir saya dari rumah, melemparkan barang-barang saya di depan anak lagi. Nanti udah puas, KDRT bisa baik-baik, janji berubah, tapi diulang lagi ribuan kali. Ya, ribuan kali, karena selama 10 tahun. 1 tahun ada 300 hari, dan katanya hampir setiap hari, ya bisa benar ribuan, ya bisa 3.000 kali. Semua hal kecil buat dia marah. Di jalan pun kalau diklakson orang lain, marah. Ada kendaraan lambat di depannya, dia marah juga dengan kata-kata saya bunuh juga itu orang, dan seterusnya dengan berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Ekonomi keluarga ditopang istri. Oh, berarti saya yang menopang. Nah, ini yang bertanyakan istrinya. Jika suami ada uang lebih, sering digunakan untuk diri sendiri, bukan untuk kebutuhan anak. Tidak bertanggung jawab, menikah, menafkahi keluarga. Jika diajak bicara baik-baik soal keuangan, ngamuk lagi, membabi buta. Temperamen dari sejak pacaran dan mengancam bunuh diri jika diputusin. Wah, dari pacaran sudah ngancam bunuh diri. Tapi begitu menikah bukan bunuh diri, mau bunuh saya. Begitu menikah mengancam bunuh pasangannya. Waktu pacaran kok diputusin ngancam bunuh diri. Jadi menikah juga dengan ancaman. Jadi saya menikah dengan dia juga karena ancaman. Ya, ini sebuah kasus yang bisa dibahas juga soal menikah dengan ancaman. Nah, itu kondisinya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi dampak KDRT kepada anak? Karena anak saya sudah masuk dalam kategori mengalami keterbelakangan mental, menjadi penakut, tidak mau bicara dengan orang sampai tidak naik kelas. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana menghadapi anak dampak dari KDRT karena anak mengalami keterbelakangan mental. Pertanyaan kedua, dalam kondisi demikian, apakah boleh bercerai demi menyelamatkan anak-anak? Supaya tidak hidup terus dalam KDRT suami ke ayah dan mamahnya. Yang ketiga, sebenarnya ketiga dengan nomor satu bisa jadi satu nih ya, pertanyaan ketiga sama pertama. Bagaimana cara menjaga anak tetap sehat jiwanya jika hidup dengan teriakan dan kekerasan melihat ibunya terus-menerus mengalami perlakuan kasar. Oke, jadi dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi dampak KDRT kepada anak karena anak sampai keterbelakangan mental, bagaimana cara menjaga anak tetap sehat jiwanya. Baru yang kedua, bolehkah dalam kondisi demikian, bolehkah
bercerai supaya saya bisa hidup dalam damai sejahtera. Ya, jadi ini sebenarnya dua pertanyaan. Yang satu tentang anaknya, yang kedua tentang pernikahannya. Oke, silakan Ibu Elda. Iya, kasusnya serem ya Pak. Ngeri sekali, betul-betul. 10 Iya. tahun, 10 tahun tiap hari. Di Wow. waktu pacaran saja Nah, itu dia. sudah mengancam bunuh diri kalau diputusin sama pacarnya ini. Tapi masih mau menikah ya Pak ya? Ya, sudah terlanjur, sudah 10 tahun. Anaknya udah 10 tahun dan selama 10 tahun, ya anak 10 Iya. tahun kan berarti nikahnya 11 tahun kan anaknya paling enggak. Kurang lebih ya Pak, 11 Iya. tahun lebih ya. Anaknya udah umur 10 yang paling gede. Jadi ini sudah ada korban ya, sudah ada korban. Nggak tahu nih anaknya berapa. Anak sudah menjadi korban. Ya. Kalau dari saya Pak, prinsip dasar yang harus kita pegang ya istri adalah penolong suami. Itu kita pegang dulu. Prinsipnya istri adalah penolong bagi suaminya. Itu Tuhan sendiri yang mengatakannya. Dan kita harus juga memahami bahwa suaminya ini ada gangguan jiwa yang perlu diobati. Karena agak serius ini gangguan mentalnya suaminya sampai mau membunuh, bahkan menyuruh anaknya membunuh mamanya. Solusi yang harus ibu ini ambil Pak, ini saya tidak menjawab pertanyaan satu persatu, tapi secara umum akan saya berikan masukan buat ibu ini. Rundingkan atau bicarakan dengan keluarga suami agar suaminya tersebut dapat pertolongan dari ahli, psikolog atau konselor. Untuk mencegah dampak KDRT secara langsung baik kepada istrinya, kepada ibu itu atau kepada anaknya, karena KDRT secara langsung ini berbahaya ya Pak ya. Udah menyangkut juga dengan nyawa daripada ibu itu. Sebaiknya mereka pisah rumah dulu Pak. Sebaiknya mereka pisah rumah dulu, tapi bukan untuk bercerai. Untuk sementara pisah rumah hingga ada perubahan dari suaminya tersebut. Artinya suaminya setelah dibicarakan dengan keluarga mau mendapat pertolongan dari ahli, psikolog atau konselor. Jadi pisah rumah hanya untuk sementara. Kalau sudah ada perubahan dari suaminya, bisa tinggal serumah lagi. Dengan demikian, anak bisa ditolong di dalam ketakutannya tadi, bahkan keterbelakangan mentalnya harus mendapat treatment khusus, saya rasa Pak. Karena dengan situasi yang seperti dialami di rumah tersebut, tidak akan menolong anak tersebut dari ketakutan dan keterbelakangan mentalnya. Yang terakhir mungkin ibu ini harus juga melaporkan kondisi yang dia alami kepada pihak berwajib, atau kalau kami di Medan ini istilahnya kepling Pak. Jadi ke kepala lingkungan di sini dan juga tetangga terdekat. Tetangga terdekat, mungkin juga ada keluarga yang di sekitar rumah mereka, bahwa rumah tangga mereka dalam keadaan seperti itu dan suaminya sering mengancam untuk membunuh istri dan anaknya. Saya rasa inilah yang harus dilakukan oleh ibu tersebut dengan prinsip bahwa dia harus menjadi penolong bagi suaminya, apapun keadaannya. Sehingga dengan demikian Tuhan akan menolong ibu tersebut dan rumah tangga mereka akan dipulihkan. Jadi saya itu Pak. Iya, oke, terima kasih Bu Elda. Saya
mungkin bahas dulu mengenai keadaan waktu mereka pacaran. Ya, ini tentu jawaban tidak untuk ibu karena sudah terlanjur menikah, tapi saya menyampaikan ini memang untuk mereka yang berpacaran, karena ternyata kasus ibu ini nggak sendirian. Karena sekarang pun saya juga beberapa kali mendapat pertanyaan dari mereka yang sedang pacaran, bahwa pacarnya juga begitu. Kalau kamu putusin saya akan bunuh diri. Saya sering bilang begini, kalau dia itu bunuh diri, biasanya nggak pakai bilang-bilang. Tahu-tahu kalau orang tuh akan bunuh diri, berarti nggak akan bunuh diri. Kalau punya pacar seperti itu, saya malah bilang betul-betul putusin. Itu dia bunuh diri bukan tanggung jawab kamu. Kalau sampai dia bunuh diri, tanggung jawab dia sendiri. Tapi orang pacaran ngancem-ngancem seperti itu sudah sakit jiwa. Dan betul, ini contoh kasus ibu ini adalah contoh orang yang ketika pacaran ngancem-ngancem dan begitu sudah menikah bukan ngancem bunuh diri, tapi malah ngancem akan membunuh. Karena kalau sudah masalah dikit-dikit dihubungkan dengan bunuh-membunuh, baik membunuh diri sendiri, itu sudah segala sesuatu itu tidak bisa diselesaikan dengan ancaman. Jadi kalau saya ini justru menjawab untuk mereka-mereka yang sekarang ini sedang pacaran, Anda punya pacar seperti itu, ambil keputusan putus. Kalau sampai dia bunuh diri pun itu bukan tanggung jawab kamu, tapi tanggung jawabnya sendiri. Ya, tapi Anda lepas dari jerat. Ya, kecuali dia berhenti ancam-mengancam. Tapi dengarkan nasihat saya bahwa ini bukan satu kasus, tapi ada beberapa kasus orang menikah dengan orang yang seperti itu akhirnya bermasalah. Nah, sekarang untuk ibu yang bertanya, saya setuju dengan Ibu Elda, ya. Bagaimanapun juga nyawa itu penting, apalagi anak sampai terbelakang mental. Maka kalau pertanyaan yang kedua tadi, apakah boleh bercerai? Tetap yang namanya bercerai adalah dosa, dibenci Tuhan, maka tidak mungkin ada hamba Tuhan itu yang ketika ditanya boleh bercerai lalu menjawab boleh. Ya, kalau psikolog pasti akan menjawab boleh. Sekali lagi, psikolog, konselor banyak yang mengutamakan keselamatan, dalam arti hidup damai sejahtera. Bahkan kalau di Eropa, di Amerika, gereja pun dalam kondisi seperti ini akan membolehkan. Cukup banyak gereja yang mengambil dasar bahwa kita harus hidup dalam damai sejahtera. Tidak bisa menderita terus-menerus dan dibolehkan. Tapi kalau berpegang pada firman Tuhan yang memang melarang perceraian, maka lalu solusinya gimana? Nah, saya setuju dengan solusi Bu Elda. Ya, kalau sudah saya tiap hari diancam sampai ancam dibunuh, menurut saya udah tinggalkan itu suami, tapi tidak bercerai. Nah, apa bedanya? Ya, menurut saya ibu bawa anak itu pulang ke rumah orang tua aja, karena ibu terancam. Ya, maka ibu harus menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan anak. Ibu tinggalkan itu suami, ibu pulang ke rumah orang tua. Kalau suami minta balik, bilang, saya mau balik, saya tidak mau bercerai, saya mencintai kamu, saya menikah adalah konsekuensi, dan itu pilihan saya, keputusan saya akan tanggung jawab dengan keputusan saya tahu bahwa perceraian dibenci Tuhan, tapi saya juga tidak mau hidup dalam tidak damai sejahtera, saya tidak mau anak yang saya kandung mengalami gangguan mental dan tidak sembuh-sembuh, bahkan saya khawatir kalau kamu terus KDRT dan teriak-teriak, saya ganti yang sakit jiwa. Saya mau hidup tenang, saya mau anak saya tenang. Saya hanya mau kembali kalau kamu berubah. Bahkan mungkin kalau perlu bukan kembali. Langkah pertama, pulang dulu ke orang tua, selamatkan diri, selamatkan anak. Karena kalau sudah mau dibunuh, ini serius apa enggak, ya namanya orang itu biasanya kalau ngancam-ngancam nggak akan lakukan gitu ya. Seperti dia ngancam bunuh diri, dia nggak bunuh diri, dia ngancam mau bunuh ibu, sudah 10 tahun ngancam terus juga nggak bunuh-bunuh gitu kan. Tapi tetap aja itu membuat orang takut kan. Baik, apalagi kepada anak, sampai anak sudah ada dampak nyatanya menjadi gangguan mental. Karena melihat hal itu hari demi hari dalam jangka yang panjang. Maka bagaimana menghadapi anak korban KDRT? Ya mesti dilepaskan dari lingkungan seperti itu. Tapi kan bercerai nggak boleh, ya jangan bercerai. Jadi artinya ya pisah rumah aja. Ibu pulang ke rumah orang tua. Kalau sampai suami memohon-mohon, maka jawabannya kali ini ya kalau kamu mau, ya kamu ikut saya. Jadi bukan ibu kembali, kamu yang ikut saya di rumah orang tua saya. Kan Alkitab berkata laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya. Jadi anak perempuan jangan ikut mertua.
ya. Tapi anak laki-laki bisa ikut mertua. Karena laki-laki meninggalkan orang tuanya bersatu dengan istrinya. Jadi kenapa kita mengatakan yang begitu kepada anak laki-laki? Sebab laki-laki akan meninggalkan ibunya. Karena kalau perempuan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan suaminya, maka mertua perempuan ketemu dengan menantu perempuan. Aduh, satu perempuan aja pusing, gimana dua perempuan gitu ya? Mungkin suaminya yang bakal pusing atau ibu sendiri yang pusing tiap hari ketemu mertua perempuan. Makanya Alkitab itu nggak pernah salah. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Boleh bersatu di rumah terpisah, boleh bersatu di rumah orang tua perempuan. Jadi ibu boleh pulang ke rumah orang tua, lalu kalau suami mau balik, kamu ikut saya. Mestinya dia tidak akan teriak-teriak seperti itu di depan mertuanya, paling tidak kalau toh mau KDRT ada orang tua yang melindungi. Walaupun sebenarnya ini tidak normal. Karena saya selalu mengajarkan menikah itu meninggalkan orang tua jangan intervensi. Tapi ini kan keadaan tidak normal, di mana sudah ancaman pembunuhan dan KDRT fisik setiap hari, belum lagi KDRT secara kejiwaan. Berbahaya, Pak. Dalam masalah soal uang, beda pendapat, saya mengajarkan jangan tanya-tanya orang tua, mandiri gitu ya. Tapi begitu masalahnya sudah kekerasan, apalagi kekerasan fisik, menganiaya, mencekik, ini sudah bukan masalah rumah tangga. Ini malah sudah masuk pidana sebenarnya kalau sudah sampai mencekik, mendorong, maka ibu harus menyelamatkan diri. Ya, dalam arti menurut saya terbaik ya ke rumah orang tua, bawa anaknya, supaya anaknya hidup dalam damai sejahtera. Saya yakin kakek nenek itu di mana-mana pasti sayang banget sama anaknya, sama cucunya, dan itu bisa memulihkan hati yang terluka dari orang tua ini. Dia melihat bahwa ya, dan saya harap ya orang tua ibu ini ya kakek neneknya rukun, opa-omanya rukun, sehingga dia melihat bahwa oh pernikahan itu ada juga yang indah gitu loh. Sehingga pelan-pelan, karena 10 tahun, kalau rusaknya 10 tahun, itu bisa pemulihannya bisa lebih dari 10 tahun loh. Maka segera mulai saja gitu ya, karena memulihkan tuh kadang malah lebih lama daripada rusaknya. Orang pacaran 2 tahun rusak, mulihkan, aduh terlanjur hamil misalnya begitu, mulihnya nggak bisa 2 tahun. Nah ini kalau anak dirusaknya selama 10 tahun, ya tapi memang bisa juga terjadi percepatan kalau betul-betul kondisinya itu dari ekstrim jahat menjadi ekstrim luar biasa baik, maka tentu ditambah dengan doa, ditambah dengan kasih sayang yang cukup, lalu dia bisa recovery dengan lebih cepat. Ya, tapi juga tidak singkat dalam dengan setahun 2 tahun selesai, enggak. Kalau sampai betul-betul terbelakang mentalnya itu sampai cukup parah, maka akan butuh pertolongan psikolog atau psikiater atau psikiatri ya, itu kalau sampai parah. Tapi kalau misalnya dengan ikut kakek neneknya dia mulai happy, punya lingkungan baru, teman yang baru, mungkin dia tidak perlu sampai pertolongan psikiatri. Tapi kalau saya lihat sendiri sampai nggak naik kelas, takut bicara, takut bergaul, sebenarnya udah cukup memerlukan pertolongan seorang psikiatri, psikolog ya. Cuma itu kan berarti kan biaya sekali lagi ya. Kalau memang tidak memungkinkan, siapa tahu dengan perubahan tempat tinggal dan suasana saja sudah akan menolong. Nah, selanjutnya suaminya tanggung jawab dia sendiri, tapi dalam arti dari sisi ibu tidak menggugat cerai dan tidak mau cerai. Ya, jadi pergi meninggalkan karena faktor keamanan. Nah, di situ bisa menata diri menjadi seolah-olah single parent yang bahagia, secara pribadi bahagia, rasa aman, bisa berdoa dengan benar, berdoa untuk suami juga. Kenapa tidak bercerai? Karena kalau bercerai, begitu bercerai nih, pasti salah satu terpicu untuk menikah lagi. Cerai sendiri dosa, menikah lagi adalah dosa. Tapi kalau tidak bercerai, membuat orang yang ditinggal pun mau menikah lagi, kan belum cerai. Jadi membuka, memang tujuannya tidak untuk bercerai. Ya, tujuannya berpisah lagi adalah supaya nanti kembali jadi baik. Karena beberapa kasus juga begitu. Ketika dia pikir istri cuma ngancam aja dari dulu, ngancam-ngancam mau pulang ke rumah orang tua, nggak pulang-pulang juga. Jadi akhirnya suami nggak cuma ngancam, tinggalkan beneran, jadi nggak ngancam nih gitu ya. Begitu tinggal beneran ada yang baik-baikin gitu. Tapi begitu pulang balik ketemu lagi, kambuh lagi. Maka sekarang bukan balik, kalau mau kamu ikut saya, gitu ya. Kalau masalahnya ini
yang bertanya kebalikannya gitu ya, suaminya pulang kampung, itu salah. Karena laki-laki harus meninggalkan gitu. Tapi kan jarang kasus kebalikannya. Mana jarang sekali ada istri yang KDRT ke suami. Istrinya gua jarang ya, emang kebanyakan ya istri mengalami KDRT dari suami. Nah, ini istri boleh pulang, nanti si suami meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Itu masih tidak menyalahi prinsip firman sebenarnya. Ya, karena biasanya yang bermasalah itu ketika mertua, dalam arti mertuanya si ibu. Ya, jarang ada pihak mertua, dalam arti laki-laki itu sebenarnya jarang bermasalah dengan mertua. Yang banyak masalah dengan mertua itu adalah istri, ya. Jadi menantu perempuan dengan mertua perempuan. Emang dua perempuan itu apalagi tinggal berdekatan, wah itu apalagi tinggal satu atap, ya. Gawat ya Pak ya. Beda kota aja sering berkunjung udah bermasalah. Sering berkunjung. Aduh, jangan sabun merek ini, jangan air merek itu. Kalau anak itu jangan pakai vitamin yang ini, yang itu semuanya salah. Pokoknya di depan mertuanya salah. Mertuanya punya pengalaman yang berbeda dan mantunya padahal udah ganti merek zaman ini, ada merek yang lebih bagus. Jadi pokoknya mantunya salah aja. Jadi kalau mertua datang itu udah senewan dulu aja. Itu aja beda kota tapi sering datang di mana yang berdekatan. Nah, tapi laki-laki itu cenderung cuek atau cincai gitu. Jadi kalau misalnya mertua ngomong begini-begini, ya oke juga lah gitu ya, nggak apa-apa juga pakai merek yang lain. Jadi nggak beda dengan wanita karena maksudnya dirasa-rasa akhirnya meledak. Nah, karena itu keadaan ini menurut saya sudah cukup gawat karena tadi seperti setuju dengan Ibu Elda berkata ya bahwa sudah ada korban yaitu si anak sampai nggak naik, sampai ada gangguan mental, maka ini dalam rangka penyelamatan anak dan juga penyelamatan si ibu nih. Kalau diterusin begini nanti yang gangguan mental tambah 2 nih. Maka itu jangan sampai terjadi ya. Selamatkan anak, selamatkan ibu. Ibu jadi orang yang tenang, damai sejahtera, tapi tetap saya tidak menganjurkan sebuah perceraian. Harapan saya dengan ditinggal begitu, suami kayak shock terapi, dia berubah, tapi tunjukkan perubahannya dulu. Bahkan tadi kalau cuma janji kambuh lagi, janji kambuh lagi ya. Sekarang kalau janji ikut saya gitu. Jadi bahkan kalau misalnya tapi orang tua saya dalam kondisi nggak mampu, malah ibu yang mampu. Oke. Ibu keluar dari rumah itu, kontrak rumah sendiri, orang tua diajak. Karena tujuannya sebenarnya untuk pemulihan Pak ya. Menyelamatkan si anak. Supaya saya yakin kalau ibu sibuk bekerja, lalu anak-anak dengan siapa? Kalau dengan papa, mama, opa, omanya kan pemulihan si anak ini konsentrasi saya ya kalau dengan pembantu atau suster kurang. Karena kalau opa, oma tuh biasanya ya kecuali kalau opa, oma, papa, mama saya udah nggak ada atau lain lagi ceritanya. Kalau ada maka anak yang kurang kasih sayang ya memang juga kalau dalam kondisi normal kadang-kadang keberadaan opa, oma ini bisa ngerusak anak karena terlalu memanjakan gitu kan sehingga mamahnya bilang jangan makan es krim, orang opa omanya malah beliin gitu ya. Itu dalam kondisi normal di mana orang tua berperan bagus, kadang keberadaan kakek nenek ini mengacau gitu. Tapi dalam keadaan anak yang sudah kurang kasih sayang ya Pak. Iya, kurang kasih sayang bahkan sudah sakit ini udah gangguan mental, maka kasih sayang ekstra diperlukan dan menurut saya opa oma ini tepat sekali untuk mengasihi mereka secara ekstra sehingga dia akan merasakan bahwa oh ada loh kasih sayang, ada loh pasangan yang mengasihi dia. Nah itu menurut saya akan terapi yang ajaib adalah terapi dari lingkungan keluarga karena beda sih kita bawa ke psikolog, bawa ke suster untuk menangani dia kan sayangnya beda kalau sayang sama seorang kepada cucunya sendiri. Ya, itu nasihat atau tips dari kami dan doa kita adalah supaya ya ibu ini mendapat kekuatan dan terlebih lagi kita doakan supaya anaknya juga mengalami pemulihan sehingga bisa bertumbuh sebagai anak yang dewasa, tidak ada keterbelakangan mental, tapi menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati.